Inilah Pintok, saya Tantri Murdopo. Kita akan segera berbincang mengenai izin kelola tambang terhadap organisasi masyarakat yang menyangkut agama. Dan kita akan segera berbincang-bincang bersama Profesor Iwa Garniwa, pengamat energi. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah. Mbak Tantri sehat? Sehat, harus sehat, Prof. Ini karena kalau kita berbicara mengenai banyaknya yang menolak ini, Prof. Diberi kesempatan untuk bisa mengelola. Nah, dari senyumnya Prof ini mungkin jadi banyak makna nih. Prof termasuk yang pro atau kontra? Karena ternyata ketika diberikan ke 6 organisasi masyarakat yang keagamaan ini, beberapa sudah dengan tegas menolak. Beberapa yang lainnya sifatnya masih lisan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat, apa yang bisa dibaca dari ini, Prof? Pertama tentu kita ini dulu lah, bahwa niat pemerintah gitu ya, untuk memberikan sesuatu kepada ormas keagamaan ini mungkin niatnya baik. Dalam arti kata bahwa ketika diberikan konsesi ini, maka dia ormas ini bisa mendanai diri sendiri kegiatannya. Kayak itu. Tapi barangkali lupa bahwa pemerintah, bahwa ormas ini fungsinya apa? Fungsi namanya juga fungsi keagamaan. Dia memang fokus di dalam keagamaan tentunya. Nah, itu satu fungsi keagamaan ini. Kemudian juga jangan lupa juga bahwa keagamaan ini pasti lembaga yang non-profit. Sosial. Lembaga non-sosial. Nah, sehingga kalau melihat hal itu harusnya tidak tepat. Tidak tepat bahwa keagamaan ini diberi konsesi tersebut. Karena ini sifatnya bisnis. Karena, bisnis tidak mungkin sosial. Kesana begitu, Prof? Kan ini ada kontradiktifnya. Dia lembaga sosial, lembaga keormasan yang di dalamnya ada, atau lebih tepat muncul bisnis. Bisa terjadi konflik antara bisnis dan sosial ini. Ini yang dikhawatirkan. Jadi fungsi sosialnya, fungsi keagamanya bisa interference, dapat distorsi, mendapat distorsi karena bisnis. Itu yang saya khawatirkan. Prof, tapi kan ini baru pertama kali diberikan yang tadi Prof katakan dengan niat baik oleh pemerintah kesempatan ini untuk ormas agama. Anda melihatnya ini sebuah kemajuan atau sebuah kemunduran sebetulnya? Tidak mundur, tidak maju, tapi tidak tepat, tidak benar. Jadi kita tidak bicara itu menurut saya, tapi ini tidak tepat. Ya. Memang begini, bahwa harapan kita semua, ormas ini adalah membangun yang kita sebut akhlak daripada manusia Indonesia. Kan kita harus basisnya itu, membangun negeri ini dengan akhlak gitu ya. Dimana harapannya adalah ormas ini membangun seperti itu. Itu yang perlu. Jadi kalau diberikan itu, kalau dampaknya, kita harus berpikir dampaknya yang tadi disampaikan tidak tepat dan sebagai konflik interest bisa terjadi, maka dampaknya akan negatif. Berarti kalau dinilai dari situ jadi kemunduran. Tapi dari tadi niat baik tadi bahwa ormas ini bisa membiayai dirinya sendiri. Kan soalnya menjadi kemajuan kan. Gitu. Bahwa dia bisa. Tapi sekali lagi dudukkan fungsi ormas ini sebagai apa? Tapi ini menarik nih, Prof. Jadi apa sih kalau dari kacamatanya Prof yang membuat kemudian pemerintah sepertinya ada unsur, saya pakai bahasa kekinian ya, ngotot gitu, Prof, untuk memberikan izin kelola tambang ini kepada ormas agama? Apakah memang niat baik saja, ataukah Prof melihat ini ada hal lainnya lebih daripada itu sesungguhnya? Ya, intinya menurut saya karena ormas ini kuat ke basis masyarakat itu, maka pemerintah perlu dukungan yang kuat dari semua basis itu. Indonesia kan mengaku beragama, gitu kan? Semua beragama. Bayangin seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke, lalu ormasnya dipegang oleh, bukan dipegang lah, artinya diberi konsesi tersebut, kemudian seolah-olah menjadi dekat dengan masyarakat tersebut, pasti dukungan masyarakat terhadap pemerintah. Jadi ketika 6 agama ini bisa diambil, masyarakat sepertinya di dalam genggaman, tanda kutipnya seperti itu. Itu menurut saya. Tapi menjadi tidak tepat ketika izin tambang yang diberikan. Jadi kalau kemudian ada salah satu ormas, ini saya kutip ya, Prof.
menyatakan memang butuh izin tambang. Boleh saya sebutkan ini karena memang sudah keluar NU Ya. misalnya gitu. Ini Anda melihatnya? Ya, saya tanya kebutuhan dia apa sih, kan benefit dari situ ambil benefit ya, uang yang dibutuhkan. Oke. Mengapa dengan cara ini? Saya coba lihat lagi bahwa konsesi ini juga menabrak undang-undang loh, gitu. Oke. Ya, yang apa PP nomor 25 2024 yang menggantikan PP 96 2021 ini itu undang-undang. Kenapa? Undang-undang energi ini menyatakan bahwa konsesi itu diberikan kepada prioritas kepada BUMN, prioritas BUMN dan sebagainya. Tidak ada disebutkan kepada ormas. Ya. Di PP 96 tahun 2021 tidak dituliskan itu. Tidak ada. Sekarang dimunculkan seperti itu. Kan ini secara tidak langsung juga melawan undang-undang ini. Itu satu dari sisi aturan regulasinya itu. Kemudian tadi yang kedua tadi saya sampaikan tadi tentang bahwa jangan sampai suatu ormas ini yang bersifat keagamaan, yang bersifat sosial ini menjadikan dia ada konflik interest karena dia harus bicara tentang bisnis. Bisnis dan sosial itu susah disatukan. Ya. Kemudian yang ketiga lagi saya teruskan saja bahwa ini kan bicara tambangnya tambang fosil. Kita sedang menuju katanya net zero emission. Gitu kan? Sekarang kita menuju transisi energi. Di pembangkit listrik ini sekarang lagi pemerintah diupayakan, mengupayakan bahwa pembangkitnya itu di pensiun dini dan sebagainya. Ini kan ironis kan, gitu ya, bahwa kita sedang menurunkan emisi, kemudian ormas itu meningkatkan emisi, seolah walaupun di situ mendapatkan benefitnya. Nah, muncul lagi konflik lagi. Lembaga sosial, lembaga yang akhlaknya dan dia ingin masalah lingkungan masalah pasti di dalam masalah lingkungan, pelestarian lingkungan. Itu dia harus melawan dirinya untuk masalah tentang peningkatan emisi tadi. Batu bara atau fosil tadi. Jadi banyak yang ditabrak-tabrak menurut saya. Salah satu hal yang menarik juga adalah izin tambang yang diberikan yang dikelola adalah bekas dari sebelumnya. Gitu. Betul. Ada dampak tertentu dari ini? Lah ada dong. Kan pertanyaan gini. Pertama, apakah kandungannya masih kalau dari sisi bisnis, ini saya ngomongin dari sisi mana-mana nih. Kandungannya masih banyak nggak? Pastikan dulu itu. Jangan sampai itu sudah kandungan sudah. Jangan euforia mendapatkan izin kalau kemudian tidak mendapatkan cuan di belakangnya. Ternyata 5 tahun habis itu. Kemudian yang kedua adalah pada umumnya. Pada umumnya nih, semoga saya salah. Mohon maaf nih kalau ini. Bahwa bekas-bekas tambang itu meninggalkan jejak sesuatu yang limbahnya itu luar biasa sebetulnya. Jelek, negatif maksudnya. Jelek. Yang negatif. Nah sekarang meneruskan. Jangan-jangan memperbaiki itu saja juga punya nilai yang punya butuh biaya yang besar. Dan itu dampak yang sudah diambil tadi katakanlah batu baranya tadi diambil sekian tahun oleh yang pendahulunya lalu diteruskan. Dan itu berarti dosa nantinya itu siapa yang meneruskan? Meneruskan. Dosa tentang limbah tambang itu. Gitu. Jadi ini kok jadi kayak seperti dikorbankan gitu ya kalau dari sisi itu gitu tentang dampak tersebut. Jadi banyak tabrakan saya. Tapi dari sisi kalau kita lihat dari sisi bisnisnya, apakah kemudian Prof melihat organisasi masyarakat keagamaan ini siap untuk mengelola tambang kalau memang izin diberikan? Apalagi kemudian ini adalah bekas kelola sebelumnya gitu. Tidak, tambang itu kan bukan seperti kita nyangkul dapat emas. Ada suatu proses mulai dari eksplorasi, mulai dari tadi analisa dampak lingkungannya dan sebagainya, itu sampai tahun bisnisnya juga kan butuh waktu panjang. Ini membutuhkan profesional. Nah, saya tidak melihat bahwa ormas ini kan bergerak di bidang itu. Apalagi ini bekas kelola gitu ya. Bisa menyatakan kita ambil orang profesional, bukan semata itu. Belum lagi dana ya.
Dan yang akhirnya yang dikhawatirkannya apa? Akhirnya dikhawatirkannya ya hanya share aja. Jadi diberikan lagi ke kelompok yang bisnis yang lain untuk mengelola, bisa dalam maupun luar negeri untuk mengelola, ya akhirnya yang mendapatkan apa cuan tadi mendapatkan itu ya dapat pasti, tapi nggak sebesar yang seharusnya. Gitu. Jadi sekali lagi ini banyak sekali menurut saya apa menabrak-nabrak gitu ya. Tapi dampak kemandiriannya juga Prof lihat juga tidak sejalan ya. Karena yang mengatakan statement itu, kenapa saya harus kembali ke kalimat itu bahwa ormas keagamaan kemudian bisa dengan mandiri membiayai dirinya sendiri. Karena yang menyatakan itu adalah Pak Bahlil, Menteri Investasi gitu, yang kemudian memberikan statement itu. Kenapa saya harus kembali ke sana? Ingin bisa mandiri dari ormas keagamaan ini. Fungsi ormas itu apa? Ormas itu dibangun, namanya ormas, organisasi masyarakat, dibangun oleh masyarakat. Jadi kemandiriannya muncul dari masyarakat. Gitu. Nah, terus boleh nggak berbisnis? Menurut saya janganlah. Ormasnya jangan berbisnis. Tapi masyarakatnya berbisnis boleh. Sehingga masyarakatnya bisa tadi diberikan membangun ini, gitu ya. Itu saya memberikan bantuan. Kan selama ini banyak seperti itu. Gereja-gereja juga ya, sama juga mendapatkan, kemudian ormas Islam, Buddha dan sebagainya. Dari umatnya maksudnya? Dari umatnya kan. Dan kemudian tentu kalau pemerintah berkepentingan tadi membangun akhlak melalui ormas ini, jadi pemerintah dong juga ada departemen sosial, departemen agama yang bisa menyisihkan untuk membantu itu. Jadi pengertian mandiri itu apa? Ini kan bukan perusahaan, bukan suatu lembaga yang artinya bahwa dia harus mandiri mendapatkan kegiatannya dari diri sendiri. Jangan melihat itu. Ini adalah kepentingan pemerintah untuk menjaga bahasa saya akhlak tadi. Keluar dana. Ada tidak kemudian pemikiran gitu ya Prof, bahwa jangan-jangan, ini jangan-jangan ya Prof ya? Jangan. Apa yang kemudian dilakukan pemerintah untuk mengeluarkan izin kelola tambang ini adalah untuk membungkam masyarakat melalui seakan-akan keenam ormas agama ini dipeluk, diberikan izin, mungkin diberikan ruang. Bahasa saya nggak sevulgar itu ya, membungkam. Biarkan saya yang memvulgarkan diri. Tapi bahasanya adalah agar masyarakat mendukung seutuhnya kebijakan pemerintah melalui ormas. Karena ormas itu yang kuat ke bawah, sampai ke tingkat bawahnya. Iya. Jadi lebih, tapi kan sama ya sebetulnya intinya ya ke sana juga ya. Pemirsa aja yang menyimpulkan. Tapi sebetulnya seharusnya bagaimana sih kalau sebuah negara itu mengelola sektor energinya, Prof? Tidak melalui ormas kan? Enggak lah, profesional. Kita ini kan dikatakan negara yang kaya. Bahkan khusus mengatakan tongkat kayu bisa jadi tanaman. Kalau dikelola dengan baik, gitu ya kan. Sejahtera bangsa ini. Dikelola dengan baik dan masyarakat diikut sertakan di dalamnya. Gampang menyikutkan masyarakat itu. Misalkan tuh tambang-tambang ilegal yang masyarakat ya, tambang ilegal itu dilegalkan, masyarakat terlibat, misal gitu. Buat masyarakat, bukan tambang ilegal yang dari luar masuk situ itu yang jadi dilegalkan. Jadi banyak cara untuk menyejahterakan masyarakat. Tapi kalau kemudian sekarang eranya green energy, jangan-jangan ini setback-nya ya, Prof? Nah, makanya balik lagi, kita menuju, saya katakan tadi net zero emission, menuju green energy. Batu bara itu salah satu yang akan ditinggalkan. Walaupun dunia masih membutuhkan besar. Indonesia pun membutuhkan besar untuk untuk kelistrikan. 60% pembangkit listrik itu dari batu bara. Masih gitu, dan itu saya kira masih cukup panjang ya untuk kebutuhan itu. Jadi masih seksi sih sebetulnya batu bara itu. Tapi kita kan harus konsisten dengan ketika kita mencanangkan tahun 2060 kita menuju net zero emission. Nah, salah satu ini. Nah, biarkan saja profesionalisme, karena di sini kalau saya bilang profesionalisme bertanggung jawab ya dan benar, berarti tingkat benefitnya akan tinggi ya. Kemudian yang paling penting adalah pasti harapan saya, pasti mempertimbangkan juga dampak kelestarian lingkungan. Sebetulnya aturannya itu ada semua. Tinggal pemerintah mau itu nggak, mau konsisten nggak, punish and reward yang seperti ini. Gitu. Ya kalau bicara green energy tadi, kita menuju ke sana, tapi kita masih
saya bilang bukan terjebak, ya memang kebutuhan. Kita masih membutuhkan itu. Oke. Dan ini cerita lain lagi, jangan terlalu juga, saran saya jangan terlalu juga masif ke green energy itu dengan cepat. Karena kita perjalanan 2060 panjang, tetapi sebetulnya tidak panjang. Sementara kita masih sekarang ini pilihan negara tentang energi itu adalah memilih energi yang murah, terjangkau, atau energi yang relatif mahal. Yeah. Dalam hal ini masih energi terbarukan itu masih relatif mahal. Nah sekarang pilihannya mana? Negara maju memilih ini. Kenapa? Punya uang. Daya beli masyarakat masih kuat. Kita tidak mampu untuk listrik, bensin, apa semua masih bisa. Harga berapapun bisa dijangkau. Sekarang masyarakat Rp100 naik aja listrik teriak. Yeah. Jadi pertimbangannya banyak. Gitu. Sekarang dilibatkan tuh masuk tuh itu siapa tadi ormas tadi masuk di dalam kemelut energi. Janganlah, kasihan masyarakat. Ormas ini jangan dibawa ke sana. Jadi Anda termasuk yang tidak menyetujui? Janganlah, jangan dulu. Bukan jangan dulu, jangan. Oke. Kalau jangan dulu kan berarti ditunda. Tapi jangan. Berarti termasuk yang tidak usah sama sekali. Mending bikin program untuk memandirikan ini. Bukan memandirikan, menurut saya nggak perlu mandiri. Emang itu tanggung jawab bersama. Pemerintah, masyarakat agar itu dijaga. Karena kita sama-sama ingin membangun akhlak masyarakat. Oke. Jadi berarti kalau dari kacamata Prof. Iwa sendiri, seharusnya kalau dari kata masalah energinya bisa diberikan solusi apa? Kalau kemudian dikatakan bahwa harusnya bisa mandiri. Kalau kata kuncinya adalah mandiri dan kata kuncinya adalah energi yang berkaitan dengan organisasi masyarakat. Justru saya berkebalikan tadi. Mengapa kita mengharuskan ormas ini mandiri? Karena kata mandiri muncul pikiran-pikiran. Bahwa ini dia akan membangun sendiri karena kebutuhan. Kalau kebutuhan, ya jadi bahasa mandiri itu dihilangkan, kita copot. Ya, copot. Cuma kebutuhan harus berjalan. Gitu. Jadi buang dulu. Ya mungkin gagasan saya sampaikan tadi. Ketika kita butuh pada organisasi ini, maka kita akan menjadi bagian daripada organisasi ini. Maka kita tidak akan berat memberikan sebagian harta kita untuk membangun ini. Nah, kedua itu kita masyarakat. Tapi masyarakat tidak punya kewajiban itu. Mempunyai kewajiban itu adalah pemerintah. Karena pemerintah harus membangun SDM kita itu. Jadi SDM ini bukan hanya SDM, unggul dan kemudian mempunyai akhlak. Itu kepentingan pemerintah. Kan nggak bisa serahkan kepada masyarakat. Pemerintah membangun. Nah, masa keluarlah dana. Kan bisa juga cara sih banyak. Dana CSR. Coba sekarang tuh CSR tuh lebih banyak ke yang BUMN. Fokusnya kita ke. Kenapa tidak ke organisasi keagamaan masyarakat? Sumber dana CSR itu datanya dari BUMN itu. Ini kan swasta ini banyak. Kalau dikelola dana CSR ini besar ini. Sekarang pertanyaan saya, swasta-swasta ini keluar nggak CSR-nya? Pasti menyatakan keluar. Berapa besar? Dan berapa kepentingan dia? Jangan-jangan hanya syarat, pokoknya saya sudah keluar nih, di dalam pembukuan ada keluar. Nah, kalau dikelola dengan baik seperti ini, bagus. Jadi dana-dana itulah yang kemudian bisa digunakan organisasi. Cerdaslah berpikir. Jadi ini tidak cerdas ya? Cerdas. Menabrak-nabrak soalnya. Oke. Tapi ini menarik, seakan-akan pemerintah kayak seperti sedang panik ya? Prof, betul tidak kalau saya membaca itu? Betul? Anda juga membaca hal yang sama? Iya, ya kan butuh program makan siang aja emang berapa uangnya emang sedikit. Belum lagi persoalan-persoalan hutang yang semakin meningkat harus dibayar. Masih banyak hal dan pemerintah membutuhkan biaya yang besar ke depan. Dan harus berpikir cerdas sekali lagi. Ke depan untuk mendapatkan dana yang benar, baik untuk menghidupi rakyat. Saya masih merasa bahwa ada kegeraman sebetulnya dari Prof gitu loh. Karena ini menjadi menarik. Karena kalau kita bicara mengenai apa yang terjadi hari ini, butuh banyak orang yang geram juga untuk bisa mengutarakan apa yang seharusnya kita lakukan terhadap bangsa ini gitu. Kalau saya mulai memang dari izin tambang ini karena kita bicara dengan pengamat energi gitu. Tapi kan banyak faktor-faktor lainnya sebetulnya yang berkaitan dengan energi. Karena masalah energi di negara kita juga masih banyak kan Prof? Semuanya. Apa catatannya?
yang sekarang ini yang menurut Prof harusnya bisa kita perbaiki sesegera mungkin? Ini tentang energi, tentang ormas catatan. Tentang ormas aja mau Prof, tentang ormasnya dulu lah, tentang ormasnya dulu lah. Kalau tentang energi nanti terlalu lebar kita. Sebetulnya saya sudah sampaikan ini yang paling utama adalah mari kita fokus di dalam fungsi kita sebagai apa atau sesuai dengan kebidangan dan tujuan daripada dibangunnya ormas tersebut. Fokuslah dan percayalah bahwa ketika kita meyakini suatu program atau sesuatu apalagi ini kaitan dengan agama, bahwa rezeki itu adalah yang di atas yang mengaturnya. Yeah. Yang penting bangunlah, gitu ya. Ormas ini bangunlah menjadi memang tiang negara di bidang akhlak. Itu saja sih. Oke. Tapi anggapan bahwa organisasi masyarakat juga membutuhkan pemasukan untuk menjalankan roda pergerakannya, gitu. Ya, kalau ada yang kemudian berargumen seperti itu dengan mengatakan boleh dong kita menjalankan bisnis ini, bisnis itu dan lain sebagainya, bagaimana ya Prof? Saya melihat satu contoh barangkali Muhammadiyah. Muhammadiyah yang baru saja menarik bidangnya. Dia kan membangun pendidikan. Dan memang tujuan suatu pendidikan itu melalui yayasan, memang dia non-profit. Non-profit. Tapi di sini balik itu kan ada pengertian profit untuk kegiatannya. Jadi uang itu bukan masuk kantong, tapi untuk seluruh kegiatan itu. Itulah fungsi sosial. Jadi bukan untuk keuntungan sekali lagi masing-masing. Bahwa organisasi itu ada manajemen dan sebagainya yang digaji oleh itu, ya itu wajar. Tapi bukan memiliki apa dan sebagainya. Dan saya kira model begitu kenapa tidak itu? Jadi bukan masalah kemudian berbisnisnya gitu ya, karena itu disilahkan untuk roda pergerakannya. Organisasi gitu ya. itu jangan berbisnis. Oh, bisnisnya ditarik. Oke, kita tarik. Jangan berbisnis organisasi itu. Jalankan fungsi dia sebagai mewadahi keagamaan itu. Bangunlah mental, moral bangsa ini ya melalui agama. Seluruh agama pasti memberi pelajaran yang buat kehidupan yang baik. Jadi harusnya izin kelola tambang ini lebih tepatnya dikasih ke siapa? Ya kepada yang perusahaan-perusahaan aja, yang lebih tepat ada BUMN, BUMD, banyak. Ya itu, yang jelas-jelas memang mereka itu bisa menjadi profesionalisme kalau memang profesionalisme sih. Yang dicari. Karena banyak juga sih. Akhirnya jadi calo aja. Kasih tambang, kasihin ke orang enak tinggal di rumah tinggal ini dapat setoran. Karena juga banyak yang merasa terkejut dengan tiba-tiba adanya izin seperti ini gitu. Beberapa ormas beberapa institusi keagamaan juga sudah menyatakan sikapnya gitu, yang beberapa lain masih belum gitu. Tapi kan dengan tegas tadi Prof sebagai pengamat energi bilang jangan libatkan gitu. Pemerintah juga masih belum menyatakan sikapnya lagi nih. Kita masih menunggu-nunggu juga kira-kira seperti apa. Tapi kan izin belum dicabut walaupun sudah diberikan iming-iming nih. Diberikan iming-iming, oh kami sudah sediakan tempatnya, kami sudah ini kan ada 6 yang khusus untuk 6 organisasi dan lain sebagainya gitu. Pemerintah sih mudah lah, mau ditaruh mengatur buat siapa saja lah. Karena dia kan punya yang menentukan konsesi. Ya dari ujung timur sampai ujung barat, tinggal pilih aja tinggal pilih. Nanti yang parah lagi nanti rebutan tempat yang enak lah. Yang gampang. Saya baru mau tanya, dari ke-6 yang kita lihat listnya itu sebetulnya seperti apa gitu loh tempat-tempat itu lebih gitu. Jauh sih di dalamnya. Sebenarnya saya punya listnya sebetulnya. Kira-kira coba nanti kita cari ini tambangnya di mana mereka saja. Mereka yang tahu, tanyanya ke mereka. Masih ada nggak sih? Ini lahan bekas Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Adaro Indonesia, PT Multi Harapan Utama dan PT Kideko Jaya Agung. Jadi dulu-duluan mana yang harus di research dulu ya sebetulnya ya. Masih tanya aja sama direksi sebelumnya. Yang mana yang paling bagus gitu kan. Atau ada kaitan mana yang kandungannya masih tinggi. Ada kaitan kemudian keagamaan. Kalori. Itu gitu loh, kalorinya bisa beda. Itu harganya beda banget. Masing-masing itu kandungan, saya bilang kalorinya. Ada yang diekspor, dia tinggal dimangat di luar ada. Iya. Ini kok seakan-akan memberikan tips and tricks ya? Iya, sekalian. Kalau tiba-tiba keluar wajib itu sekalian aja. Emang ada hak wajib harus diambil kan? Enggak kan Pak? Itu kan hak dan kewajiban. Hak. Ya kan, hak artinya dong. tidak wajib. Iya tidak wajib kan ada beberapa yang sudah menolak. KW
KWI menolak. KWI, Ya. pokoknya Memberikan arah pernyataan, kebaikan, ya. ya. Muhammadiyah juga. Muhammadiyah juga, ya. Kan, yang baru satu ya. Ya. Yang kelihatannya serius. NU. Ya, itu yang ingin, yang sudah terbit kan, sudah Ya, mau terbit ya. izinnya gitu. Dalam seminggu katanya. Saya Ya. dengar dalam seminggu. Wah, Cepat, termasuk cepat loh itu. wah cepat banget. Ya. Kan ketika Itu bisa kita membuat iri mereka yang sedang mengantri saat ini kan sebetulnya. proses itu ada prosesnya itu berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Kan kapabilitas itu penting. Ya, boleh tambang itu hak hidup rakyat banyak loh. Ya, ya. Bukan punya pemerintah. Pemerintah hanya melaksanakan kewajiban hak. Melaksanakan dia sebagai pengelola, tapi bukan pemilik. Pemilik adalah kita juga milik tuh, harusnya kita dapat tuh. Warga negara Indonesia kok ya. Warga negara Indonesia. Iya, iya. Gitu, kan gitu. Iya. Undang-undang pasal 33 itu. Ya, ayat 1, 2 dan 3. Nah, Ya, apa? saya hafal. Ya. Ya, itu menarik. Karena kalau kemudian ada yang mau dan ada yang tidak, ini kan juga jadi hal yang menarik juga ya, Iya. Prof ya. Gitu. Ya, mungkin banyak dipikir yang menolak lebih banyak mudaratnya. Nanti namanya ormas itu ketika masuk di dalam situ siapa yang menjadi komisarisnya, direktur, pekerja, waduh itu. Pembagian profitnya dan lain sebagainya. Jadi bahasa saya profesionalismenya bisa jadi ditinggalkan dan konfliknya bisa memicu konflik. Karena besar sekali ya. Ya besarlah tambang. Cuannya besar ya, Prof? Orang kaya-kaya di Indonesia pasti punya tambang. Oke. Kenapa izin itu tidak diberikan kepada kita ya? Nah itu. Jangan. Apa kita harus merapat ke nanti nggak ormas? ada acara begini. Iya. Tapi menarik kan, jadi orang jadi merapat ke ormas nih sekarang nih, Prof, gitu kan. Ya untuk agar dapat saya aja yang mengelola deh. Gitu. Atau Jadi tujuannya muncul gitu. calo-calo baru nanti bisa jadi begitu. Waduh saya makin. Saya hanya mancing loh, Prof. Jadi Prof yang keluar. tidak ini apa namanya? Muncul calo-calo baru, muncul calo, ya. Menarik loh, Prof. Ya. Analisanya menarik. Ya. Jadi muncul cara-cara, ya. Apa namanya? Kalau tadi dibilang bahwa ini untuk menggalang. Saya dimarahin nanti sama itu. Wow, udah usudon. Tapi kan kalau tujuannya menggalang massa kan orang jadi merapat ke ormas-ormas, nih, Prof. Iya. Iya. Ini jadi hal yang catatan penting juga untuk mereka, pemerintah juga gitu ya. Organisasi masyarakat juga mungkin yang sekarang masih berpikir kira-kira akan mengambil izin itu atau tidak. Untuk mereka yang sekarang sudah mengambil juga mungkin apa pesan yang mereka sudah mengambil nih, Prof, sekarang? Ya pesannya adalah ya kalau sudah diambil profesionalisme pertama. Oke. Karena yang diambil ya tadi udah tipnya. Kandungannya masih ada nggak? Kalorinya Belum berapa tahu dapat banyak? yang mana ya soalnya, Prof ya. Kita belum tahu nih Pasti pembagiannya gitu. seperti apa juga dan lain sebagainya ya. Betul. Iya. Ada itu yang menentukan. Karena investasi itu akan tergantung daripada kandungan. Iya. Oke. Berapa banyak yang berapa lama itu bisa. Oke. Berarti terakhir saya selalu meminta catatan penting dari narasumber saya. Apa, Prof? Saya catatan penting di sini adalah bahwa segala sesuatu niat itu harus didasari atau melihat dari berbagai aspek. Jangan hanya melihat satu sisi aspek. Salah satu ini, jadi marilah kita bekerja menurut atau sesuai dengan kebidangan masing-masing. Fokus agar kita bisa menghasilkan hasil yang optimal, maksimal. Karena negara ini terus terang aja hasilnya hampir apapun hasil itu tidak optimal. Karena bukan sesuai bidangnya. Karena banyak yang tidak sesuai bidang. Itu saja menurut saya. Oke. Jadi Prof merasa bahwa jangan-jangan nanti ini hasilnya juga tidak optimal. Iya. Oke. Terima kasih banyak ya, Prof. Sama-sama. Sudah ngobrol-ngobrol di sini, Ya, sudah berbagi pikiran Ya, dan juga menuangkan. Lega, sudah bisa curhat katanya di Pintok. Terima kasih banyak juga kepada Anda pemirsa yang sudah bergabung bersama kami di Pintok, dan harapan ini juga bisa menjadi insight untuk Anda semua. Sampai jumpa. Betul.